Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia ya, tentang cerita fiksi. Nah, apa sih cerita fiksi itu? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau hayalan atau tidak nyata. Nah, jadi cerita fiksi itu ada apa saja sih? Sebenarnya ada banyak ya. Tapi di sini kita akan membahas 5 saja. Yang pertama ada cerita jenaka, kedua mite, tiga fabel, keempat legenda, dan lima sage. Nah, yang pertama, apa sih cerita jenaka itu? Cerita jenaka yaitu cerita yang berkembang di masyarakat yang bisa mengundang tawa karena sifatnya lucu. Nah, contohnya si Kabayan, Pak Belalang. Nah, kemudian yang kedua ada mite. Mite yaitu cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan tentang dewa-dewa dan roh-roh. Contohnya Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, Dewi Sri. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini fabel. Nah, ini mungkin kesukaan kalian, cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri dari binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, contohnya si kancil, katak jahat dan tikus petualang, jaga lebah dan semut, persahabatan monyet dan kelinci. Nah, jadi tentang hewan-hewan. Nah, selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Contohnya terjadinya danau rawa pening, terjadinya gunung Tangkuban Perahu, Keong Mas, Roro Jonggrang, Danau Toba. Nah, masih banyak lagi. Nah, lanjut ini ada saga. Saga adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Contohnya Saur Sepuh, Calon Arang, Lutung Kasarung. Nah, selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur cerita dalam cerita fiksi? Nah, kita akan bahas. Nah, yang pertama ada tema, yaitu gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan cerita. Jadi tema ini adalah intinya. Nah, cerita itu tentang apa? Nah, kemudian nomor dua, tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Jadi pelakunya itu siapa saja. Dan yang ketiga, ada alur atau plot, yaitu urutan kejadian cerita. Misal alurnya ketika masih bayi, kemudian beranjak remaja dan dewasa, berarti alurnya maju. Kemudian kalau berceritakan tentang orang tua, kemudian orang tua ini mengingat masa remajanya, masa mudanya, masa anak-anaknya, berarti alurnya mundur. Misal menceritakan tentang masih masa remajanya, kemudian beranjak dewasa, kemudian kembali lagi ke ceritanya waktu masih anak-anak. Nah, berarti maju mundur seperti itu. Kemudian yang keempat ada latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Misal latar waktunya ada di sungai, nah berarti latar tempatnya ada di sungai. Nah, berarti latar tempatnya itu di sungai. Kemudian waktunya itu pagi hari. Nah, berarti latar waktunya pagi hari. Kemudian suasananya itu bahagia. Nah, berarti latar suasananya bahagia. Nah, selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Jadi pesannya. Nah, untuk penokohan, tokoh itu ada 3 macam. Yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik. Di sini pemeran utama atau yang mendukung pemeran utama. Jadi yang tokoh-tokoh yang berwatak baik. Nah, kemudian kedua ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat. Nah, biasanya menentang tokoh baik. Kemudian ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah. Nah, ini ada kisah Danau Toba. Kalau anak-anak ingin membaca buku yang bagus seperti ini dan online, tidak, karena masa pandemi kan kita tidak boleh banyak keluar-keluar. Nah, ini bisa kalian buka di Baca Pibo. Nah, ini biar di Baca Pibo. Nah, ini ada kisah Danau Toba.
Nah, ini ada. Dahulu di Sumatera Utara hiduplah seorang petani. Dia hidup seorang diri di rumahnya yang sederhana. Dia rajin bekerja di sawah setiap hari. Untuk menambah penghasilan petani, petani itu mengumpulkan kayu bakar di hutan, lalu ia menjualnya ke pasar. Dia melakukan itu setiap hari. Pada suatu hari, petani itu merasa sangat lelah. Dia tidak pergi ke sawah. Dia juga tidak mengumpulkan kayu di hutan. Dia hanya duduk dan merenung di depan rumahnya. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi pada petani ini? Kalian penasaran nggak? Nah, kalau penasaran, silahkan dicoba di buku tema 8-nya, halaman 5. Di situ ada asal mula Danau Toba. Nah, kita cari tahu siapakah petani itu, dia tuh ngapain di situ. Nah, kok kan judulnya tadi apa? Judulnya kan Danau Toba, kisah Danau Toba. Nah, sebenarnya apa sih kisah Danau Toba itu? Nah, kalian baca kisah Danau Toba itu. Seperti apa sih kisahnya itu? Jadi, Danau Toba itu termasuk apa? Legenda, sage, mite, fabel, atau apa? Nah, coba cari tahu ya sama-sama. Oke, cukup sekian itu saja dari Bulia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.